Nah, bagi yang masih terkendala dengan instalasi, itu disarankan untuk langsung coba dari awal lagi, lihat video saya sebelumnya. Jadi, nyampe tengah pun nanti akan bingung kalau dari awal sudah kendala atau bingung. Nah, untuk materi kali ini kita fokusnya ke controller. Kemarin kita sudah mencoba untuk pembuatan view dengan templating Blade maupun dengan PHP biasa. Nah, controller itu posisinya di tengah-tengah. Ini sebetulnya yang menghandle semua. Kita mau ngambil data dari database, si controller memanggil model. Nah, modelnya ini yang bertugas untuk query atau perintah ke database di model. Nah, controller menampilkan di view. Tapi tanpa controller, kita sudah mencoba. Sebetulnya kita bisa menggunakan routing. Routing langsung ke view. Tapi tidak bisa menggunakan query ke database. Jadi untuk kali ini kita coba membuat controller. Controllernya nanti dipanggil router. Router ya. Routing itu proses root, jadinya routing. Kita coba, kalau kita membuat controller di kode editor, kita buka project sebelumnya. Pastikan some service-nya, PHP service-nya berjalan. Sebetulnya karena kita pakai Laravel, sebetulnya tidak perlu menjalankan ini selama belum menggunakan database, nggak ada masalah. Karena dari Laravel sendiri, sudah ada built-in untuk service PHP-nya. Jadi dia menggunakan PHP yang ada di sistem operasi. Di sini tidak berjalan pun nggak ada masalah. Tapi supaya ingat tetap dijalanin aja. Kita jalankan. Kemudian masih menunggu. Bagi yang masih bingung seperti Anwar tadi, Anwar kan tadi sudah ada diskusi kita di awal. Kalau masih bingung, sesi khusus nggak ada masalah. Jadi yang sama-sama bingung dari awal itu ngelihat di video. Ada kendala, langsung sharing. Ya. Selain Anwar ada lagi nggak? Ini masih proses loading ya. Ternyata ada, harus restart dulu. Ada yang mau ditanyakan dengan materi sebelumnya? Kita fokusnya hari ini controller. Nah, kalau misalkan di controller, kita buat controller ya, harusnya ya, kita buat controller. Kita pembuatan controller di Laravel itu menggunakan perintah konsol. Nah, ini masih menunggu. Kalau misalkan kodenya lama, sebentar. Ini nge-lag nggak? Masih loading. Kalau proses pembuatan dari kode editor lama, kita bisa menggunakan command line atau CLI. Nah, udah terbuka. Nah, projectnya kemarin yang ini. Starbucks CMS.
Nah, ini project sebelumnya. Agak lama ya, laptopnya jadul. Ya, tutup dulu semua biar nggak keder. Nah, di sini kita view terminal dulu. Dari kode editor, dari Visual Studio Code, di sini kita view terminal. Kemudian kita buat controller. Ini misalkan artikel controller. A-nya besar, C-nya besar. Oke, kita coba buat PHP Artisan Mac Controller. Enter ya, PHP Artisan Mac Article Controller. Ini prosesnya masih memakan waktu ternyata. Oh, oh ini ada yang kurang perintahnya. Perintahnya ada yang kurang. Dia ngasih tahu. Jadi di sini Mac controller, nah yang ada di sini C controller, controller spasi nama controllernya. Enter. Jadi dari Artisan sendiri ada list perintah-perintah dari bawaannya Artisan yang ada di Laravel. Jadi kalau salah pun dikasih tahu. Nah, ini sukses. Controller create successfully. Controller itu adanya di app http controller. Nah, adanya ini. Yang di generate tadi, kita ini namanya mengenerate controller, PHP Artisan Mac Controller, Article Controller. Article Controller, dia menginduk extend ke controller. Nah, ini kalau di OOP, Object Oriented Programming, extend itu sifat pewarisan. Jadi, article controller itu merupakan cucu atau anak dari controller. Anak ya berarti ya, controller induknya. Nah, kemudian yang kita lakukan pertama apa? Kita udah tahu lokasinya. Lokasi controller itu setelah di-generate adanya di sini. Dan ini mengurangi kesalahan pengetikan kode program. Kalian mengetik namespace misalkan, bisa aja dibuat manual. Kita ketik namespace, kurang S juga nggak bisa. Nah, kita coba buat controller dan menampilkan sesuatu. Saya buat fungsi atau kalau di bahasa program lain bisa disebut metode. Fungsi atau metode. Nah, default-nya kita harus buat yang namanya index. Misalkan di sini hanya tulisan halaman home. Indeksnya hanya seperti ini aja. Kemudian ada lagi datanya tampil misalkan. Public function tampil. Nah, ini supaya cepat, waktunya tinggal sedikit lagi, baru bisa kita open. Return tampil data siswa. Nah, misalkan ini.
Nah, kita tinggal panggil di routingnya. Routingnya ada di sebentar. Nah, ini rute web. Nah, kita panggil controllernya di sini. Ini yang sebelumnya. Kemudian cara pemanggilan controller gimana? Cara mengakses controller tinggal kita pakai routing get. Kemudian untuk misalkan home. Nah, di sini nama controllernya. Artikel controller. Nah, ini waktunya bentar lagi selesai. Kemudian di sini metodenya, misalkan tampil.